Dahulu kala, pada penghujung abad ke-19 di Batavia, hiduplah seorang gadis rupawan bernama Siti Arya, yang akrab dipanggil Marlina. Kecantikannya memikat setiap mata yang memandang, namun hidupnya jauh dari kemewahan. Marlina hanyalah seorang penjual kue di sekitar jembatan Ancol, sebuah jembatan kayu yang menjadi denyut nadi perekonomian kala itu. Ia bekerja keras, berharap bisa mengangkat derajat keluarganya dari kemiskinan. Suatu petang yang temaram, setelah seharian berjualan, Marlina berjalan pulang menyusuri jalanan yang mulai sepi. Lampu-lampu minyak kota mulai redup, meninggalkan sebagian besar jalanan dalam balutan kegelapan. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran tak menyenangkan. Dua orang pria bertubuh kekar mencegatnya di dekat rimbunnya semak belukar di tepi jembatan Ancol. Dalam keputusasaan, Marlina berteriak dan melawan sekuat tenaga, namun ia tak berdaya. Malam itu, di bawah kesaksian bintang-bintang yang seolah enggan menatap, ia menjadi korban kebiadaban yang mengerikan. Setelah perbuatan keji itu, Marlina yang terluka parah berusaha melarikan diri. Dengan sisa tenaganya, ia berlari tak tentu arah, mencoba mencari pertolongan atau sekadar menyelamatkan diri. Namun, para pelaku kejahatan itu tak puas. Mereka mengejar Marlina, tak ingin ada saksi mata yang bisa membongkar kejahatan mereka. Akhirnya, mereka berhasil menangkapnya kembali. Dalam ketakutan dan amarah yang gelap, salah satu dari mereka mengambil sebilah pisau dan menusuk Marlina berkali-kali. Tubuh tak bernyawa gadis malang itu kemudian dilemparkan ke dalam sungai di bawah jembatan Ancol yang gelap, dengan harapan jasadnya akan lenyap di telan arus, dan kejahatan mereka akan terkubur selamanya. Keesokan harinya, kabar tentang hilangnya Marlina menyebar di kalangan penduduk Batavia. Pencarian dilakukan, namun tak ada hasil. Keluarga Marlina diliputi duka yang mendalam, dan sungai Ancol seolah membisu, menyimpan rahasia kelam di dasarnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, cerita-cerita aneh mulai beredar di sekitar jembatan Ancol. Para nelayan dan kusir delman yang biasa melintasi jembatan di malam hari, mulai melaporkan penampakan seorang wanita cantik berambut panjang, mengenakan kebaya putih lusuh, yang muncul dan menghilang secara misterius. Terkadang, terdengar suara tangisan pilu atau tawa melengking yang membelah keheningan malam. Aroma melati yang kuat, bercampur bau anyir darah yang samar, sering tercium di sekitar jembatan, membuat bulu kuduk berdiri. Awalnya, cerita-cerita ini dianggap sebagai bualan atau sekadar halusinasi. Namun, ketika beberapa pria yang dikenal sering bertindak tak senonoh terhadap wanita mulai mengalami nasib buruk, kecurigaan pun merebak. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit keras tanpa sebab jelas, ada yang mengalami kecelakaan misterius, dan yang paling mengerikan, beberapa dari mereka ditemukan tewas tenggelam di sungai Ancol dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajah mereka. Penduduk Batavia kemudian mulai menghubungkan semua kejadian ini dengan arwah Marlina. Mereka percaya, Marlina tidak tenang. Ia kembali sebagai si manis jembatan Ancol, bergentayangan untuk mencari keadilan dan membalas dendam atas penderitaan yang ia alami. Legenda tentang si manis jembatan Ancol semakin mengakar kuat di benak masyarakat. Jembatan yang semula hanya sebuah penghubung, kini diselimuti aura mistis yang mencekam. Kisah tentang pengemudi becak yang pernah mengantar seorang wanita cantik berambut panjang dan berkebaya putih di tengah malam, hanya untuk mengetahui keesokan harinya bahwa wanita itu adalah Marlina yang sudah meninggal puluhan tahun lalu, menjadi salah satu cerita yang paling populer dan dipercaya. Pengalaman itu membuat si pengemudi becak trauma seumur hidup. Bahkan hingga hari ini, meskipun jembatan Ancol telah dibangun ulang berkali-kali dan mengalami modernisasi, aura misteriusnya tak pernah pudar. Banyak yang masih merasakan hawa dingin yang menusuk, atau mendengar bisikan aneh saat melintasi jembatan di malam hari. Si manis jembatan Ancol bukan sekadar cerita hantu. Ia adalah simbol dari keindahan yang dihancurkan, keadilan yang tertunda, dan penderitaan yang tak kunjung usai, bergentayangan untuk selamanya di atas jembatan yang menjadi saksi bisu tragedinya.